Setelah 3 bulan berstatus tersangka, Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya ditangkap dan ditahan KPK. Namun KPK masih punya pekerjaan rumah, memburu 5 buronan koruptor yang belum terjabah. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di Metro District hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Gerak senyap KPK akhirnya membawa hasil setelah 4 bulan berstatus tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya ditangkap KPK. Lukas NMB ditangkap saat berada di sebuah restoran di distrik Abepura, Kota Jayapura pada Selasa lalu. Tersangka Lukas dinilai tidak kooperatif sehingga tindakan penangkapan dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan. Sempat beralasan sakit hingga mangkir dari panggilan KPK, kini Lukas NMB resmi ditahan. Namun dengan mempertimbangkan kesehatan, penahanan terhadap Gubernur Papua itu akan dilakukan di RSPAD. Mempertimbangkan keadaan kondisi tersangka Lukas NMB, maka penyidik KPK melakukan tindakan hukum berupa pembantaran untuk sementara kepentingan perawatan sementara di rumah sakit RSPAD. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyebut penangkapan Lukas NMB murni urusan hukum. Penangkapan ini murni merupakan langkah penegakan hukum yang sudah lama didiskusikan dan selalu tertunda karena Lukas menyatakan diri dan dinyatakan oleh dokter yang dipilihnya sedang sakit. Jadi ini sama sekali tidak ada kepentingan selain urusan hukum. Kasusnya sudah terbuka terang benderang, masalahnya apa itu sudah diumumkan oleh KPK. Oleh sebab itu semua pihak supaya memahami ini, jangan lagi dipertentangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Tidak ingin kecolongan 2 kali, langkah KPK yang mengambil kesempatan saat Lukas NMB lengah dinilai menjadi strategi yang berhasil untuk menangkap Lukas NMB. Kiranya tidak ada penangkapan karena beberapa kali pimpinan KPK kan ngomong tidak berani nangkap karena khawatir ada gesekan gitu kan. Ya. Dan ini mudah-mudahan ya kalau kita bicara strategi, ini bagian strategi untuk menangkap Pak Lukas NMB gitu, bahwa dia lengah karena seakan-akan KPK tidak berani nangkap tapi buktinya berani nangkap. Momentum penangkapan Lukas NMB hendaknya menjadi langkah awal bagi KPK untuk memburu para buron kasus korupsi lainnya. Bila pada kasus Lukas NMB, lembaga anti rasuah KPK bergerak cepat, namun berbeda dengan pengejaran tersangka di kasus penyuapan yang melibatkan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2020, Harun Masiku, mantan politikus PDIP, tersangka dalam kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 yang turut menjerat mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, belum juga ditangkap. Meski KPK telah mengklaim mengetahui keberadaan Harun Masiku, namun KPK enggan membeberkan lokasi pastinya. Harun Masiku terakhir kan di mana? Di Bekasi. Sekolah polisi. Yang benar. PTIK. Mana bukan, ada di Singapura. Di luar negeri. Jadi kita juga masih koordinasi dengan beberapa agensi dari luar negeri. Berarti nanti bakal kerjasama sama Ditjen Imigrasi. Oh tentu, kalau itu kan menjadi bagian dari. Berarti sekarang masih di luar negeri? Informasi yang kita terima. Ganti nama ya Pak infonya Pak. Wah, itu belum ada informasi.